jujur di dalam berbicara. Yang kedua, menepati janji, menunaikan amanah, menjaga kemaluan agar tidak berzina, menundukkan kemudian pandangan, dan menahan tangan. Ini yang Rasulullah katakan, jamin aku 6 ini, kamu tidak melakukannya, kamu tidak melanggarnya, maka aku akan menjamin engkau surga. Ada ucapan Yesus kayak begini kepada orang Kristen? Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabah ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan atas Allah, serta para nabi, serta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan atas Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan lucu Aki Zuma dan juga Bunda Rahma, Uti Rahma, dan juga yang lain-lain kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Iya, artinya kalau manusia anaknya Maria bukan Tuhan, betul? Tuhan. Karena dia sudah diutus. Bapak ini nggak ngerti utus bagaimana. Coba saya dengar Bapak diutus bagaimana? Diutus oleh Bapak turun ke bumi melalui rahim Maria. Jadilah Yesus di muka bumi. Yesus ini anaknya Maria, betul? Iya. Nah, pertanyaannya, anaknya Maria ini manusia atau Tuhan? Ya, dia kan manusia. Manusia. Berarti anaknya Maria nama Yesus bukan Tuhan karena dia manusia, betul? Ya, karena dia sudah diutus kan di Tuhan kan? Iya, berarti dia bukan Tuhan karena dia diutus. Aduh, ini nggak ngerti. Nggak ngerti ya, nggak ngerti Bang Handi. Nggak ngerti saya ya kok bisa. Ini anaknya Maria loh, kan pernah jadi bayi tuh Pak ya. Maria kan ada bayi itu anaknya. Yesus waktu bayi itu Tuhan atau manusia Pak, bayi ini? Ya manusia. Manusia, berarti bayi Yesus bukan Tuhan. Ya, dia kan sejak umur 30 tahun dulu. Oh, 30 tahun baru jadi Tuhan. Waktu bayi belum Tuhan, nanti 30 tahun jadi Tuhan gitu. Ya. Paham saya Pak. Jadi waktu bayi Yesus belum Tuhan, nanti 30 tahun baru Tuhan dia. Begitu ya Pak? Kasih ngerti dulu dia patokai. Mungkin Bang Handi belum ngerti. Kasih ngerti. Saya kok nggak ngerti ya. Waktu dia bayi belum Tuhan, 30 tahun baru Tuhan. Coba terangin dulu Pak. Dia kan sudah diutus Pak. Terus diutus 30 tahun jadi Tuhan. Makanya itu dituhankan kami. Jadi Tuhan Anda utusan. Dituhankan kami. Aduh. Jadi Tuhan Anda utusan, gitu ya? Gak bingung sendiri dia Bang Handi, bingung sendiri dia. Berarti patokai ini menyembah utusan ya patokai. Tuhannya utusan gitu ya. Jadi sepertinya Pak Toki ini Tuhannya 2 deh. Apa 1 ya? Kok saya jadi nggak bisa ngitung ya? Jadi Bapak saya tanya, Bapak Tuhan ada berapa? Kan tadi udah dijawab 1 Pak. 1. Jadi Muhammad itu apa? Nabi, manusia dia, bukan Tuhan. Nah dia kan diutus dari Allah kan? Iya, tapi dia bukan Tuhan. Nah sekarang Yesus ini diutus juga. Jadi Yesus waktu diutus dia Tuhan atau bukan Tuhan? Loh kalau dia sudah diutus ya jadi Tuhan lah. Oh berarti Tuhanmu utusan. Jadi anaknya Maria Tuhan ya. Ampun. Jadi anaknya Maria Tuhan ya Pak ya. Coba kita pindahin dikit deh. Saya tanya kamu, yang kamu tanya. Coba kita pindahin dikit dulu ya. Waktu dia disalib, yang disalib itu Tuhan atau manusia yang disalib? Yang disalib kan Tuhan. Oh Tuhan disalib. Berarti Tuhan Yesus, mati dong. Yang disalib itu Yesus. Yesus sebagai Tuhan apa sebagai manusia?
Dia makanya dia disalib, dia ditebus dosa-dosa manusia. Iya, saya nggak nanya Apakah tujuannya. Muhammad itu bisa tebus-tebus dosa manusia? Yang disalib itu manusia atau Tuhan? Apakah Muhammad itu bisa tebus-tebus Nabi dosa Muhammad manusia? bukan Nabi Muhammad bukan Tuhan, dia Nabi. Kita ngomongin Apakah Tuhan kok Nabi ini. Muhammad itu bisa tebus-tebus Bisa, dosa manusia? bisa. Coba Sekarang contoh siapa yang Nabi dia tebus? Muhammad, sekarang saya tanya dulu, yang disalib itu Nabi manusia Muhammad atau Tuhan? bisa tebus umat manusia Bisa, yang dosa-dosa? bisa. Ini jangan pindahin Jangan, topik bisa, dulu. bisa, bukti tidak ada. Ini kelarin dulu. Pak Ini Tokai, bisa. jangan emosi dulu. Pak Iya, Tokai, jangan iya. emosi. Tarik napas dulu. Tarik napas Jangan emosi dulu, Pak Tokai, tarik napas dulu, tarik napas. Kencangkan dulu. Tarik, Tarik. keluarin pelan-pelan Pak napasnya. Jangan keluarin di bawah, Pak, nanti entut. Gitu loh. Tarik Di atas. napasnya, keluarin lagi. Pinter. Tarik lagi Pak, keluarin lagi. Enggak, saya tanya Muhammad aja, bisa tebus nggak? Sekarang ya nantilah Dosa-dosa kalau manusia. tanya itu, kita ini dulu nih, belum selesai nih, nanti selesaiin dulu baru lu yang Masa, nanya masa, lagi. masa bapak Sekarang. jawab tanya terus, tapi saya tanya bapak, Ya bapak ini tanya belum balik kelar, saya. dikit lagi, kelarin dulu ini satu, baru Anda nanya. Oke, perjanjian ya. Itu yang disalib itu manusia atau Tuhan? Yesus, Jadi Yesus sebagai Tuhan atau manusia? bagaimana Pak? Yang disalib ini manusia atau Tuhan? Kalau saya mau cerita ini panjang, bapak nggak Panjangin aja, ngerti Pak, juga. nggak apa-apa, saya tungguin, Pak. Kalau saya mau baca, mau dengar ini dia punya Injil semua ini. Panjangin Bapak aja Pak, nggak saya ngerti tungguin juga. Pak. Panjangin Nggak Pak, bakal panjangin. Bapak percaya. Percaya Pak, Karena bapak panjangin ini dulu. agama lain. Ya udah panjangin aja Pak, saya dengerin. Saya ulang ya, Anda jawab panjang aja. Yang disalib itu manusia atau Tuhan? Ya panjangin Pak, silakan panjangin. Silakan Pak, panjangin Pak. Dia disalib itu karena dia tebusi dosa-dosa manusia, makanya dia disalib. Siapa yang nyalip dia Pak? Siapa yang nyalip dia? Tanya satu-satu nanti orang jawab, nanti kau begini lagi, nanti orang tanya. Ya tadi gimana, kan lu kau bilang yang lari lagi, yang ada yang lain. nyalip. Susah Jadi juga kamu orang Islam nih. yang mati itu Tuhan atau manusia Pak yang mati? Dia mati, tapi Ya. bisa bangkit. Muhammad mati bisa bangkit enggak? Yang mati itu Tuhan atau manusia? Muhammad mati Dia lari bisa bangkit ke enggak? Nabi Muhammad terus dia. Loh, ini ketawa, berarti kamu ini nggak ngerti. Yesus Enggak. mati bisa dibangkit. Saya ulang lagi ya Pak ya. Muhammad mati lenyap, tapi sekarang yang mati, mana ada bangkitnya? Ini nggak berbicara Tuhan ini Pak, nggak berbicara Nabi. Ini berbicara Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Ini ngomongin Tuhan loh. Ini ngomongin Tuhan, nggak ngomongin Nabi. Saya ulang ya. Yang mati itu manusia atau Tuhan? Yang mati itu Yesus. Bukan Tuhan. Dia Tuhan karena kami bilang Tuhan, kenapa? Karena dia bisa bangkit. Oh, berarti Tuhan pernah mati. Nggak ngerti juga nih Bapak. Gak ngerti emang Pak Andi gak ngerti. Kasih ngerti dulu Pak, kasih ngerti Pak. Yang mati. Bapak itu yang nggak ngerti. Ya, coba. Kok saya sih? Yang mati Tuhan ya Pak ya. Yang mati itu Yesus lah yang mati itu. Berarti bukan Tuhan yang mati. Bukan. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan. Oh, Yesus bukan Tuhan. Pintar udah bilang Iya, pintar. karena Yesus dia bukan sudah Tuhan. diutus mengangkat kami bilang Tuhan. Oke, jadi mulai sekarang jangan bilang lagi Yesus Tuhan ya. Nah, karena dia sudah diutus. Bapak ini nggak ngerti bilang diutus, Bapak nggak ngerti dari tadi loh. Iya, berarti dia Makanya bukan Tuhan dong. putar balik di situ aja. Jadi Yesus bukan Tuhan ya. Oke, Nah, salaman kita. Itu dari tadi juga jawab Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Kalau saya bilang Tuhan, jadi bagaimana? Jadi kamu kamu heran kan? Berarti Tuhan mati. Iya kan? Berarti kamu heran kan? Enggak, saya senang kalau Tuhan mau mati. Enggak heran saya. Makanya Islami nggak ngerti-ngerti juga. Gak ngerti emang Bang Andi ini gak paham dari tadi udah dijelasin juga ya Pak Tokai. Bunda Rama diam dulu Bunda. Diam dulu Bunda. Diam dulu. Kasih paham dulu Pak Tokai. Diam dulu Jul.
boleh saya tanya? Nggak boleh, Boleh, Pak. nggak boleh. Karena belum. Kenapa nggak boleh? Berarti kamu Ya, nih karena- mau bikin karena tahu aja dilarang. orang punya ini. Ya soalnya yang mati itu belum kelar loh, Tuhan atau manusia ya. Pak Tokai boleh Kamu tanya nanya. sudah, saya tanya dari Pak tadi, Tokai. kamu tanya sudah mau 10 kata, tapi saya belum pernah tanya kamu nggak. Bentar, kamu nggak Pak pernah Tokai jawab. boleh tanya. Pak Tokai boleh tanya, tapi satu syarat. Tap-tap layar dulu 10 kali, coba. Ya, benar. Tap-tap layar dulu 10 kali, baru nanya. Udah belum? Tap-tap layar dulu, tap-tap layar 10 kali, baru nanya. Ngapain? Ya aku harus, kan lu naik ke sini gratis. Lah, nggak usah lah buka komal kalau mau tap-tap layar. Oh, jadi nggak mau Nggak usah tap-tap buka layar? ram-ram ini. Wah, nggak bermanfaat lu. Nggak toleransi lu. Tapi Pak Toki ini pinter loh, pinter dia, mulai pinter dia bahwa anaknya Maria itu bukan Tuhan, pinter dia sekarang. Karena ya yang namanya anak orang itu anaknya Maria makhluk, dia bukan Tuhan, udah pinter dia. Beda sama Kristen lain ngotot Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kalau Toki ini enggak, Yesus itu utusan Tuhan, utusan Tuhan bukan Tuhan. Betul ya Pak Toki? Pinter dia nih, udah mulai pinter dia nih. Bisa nggak aku tanya agama kamu? Udah mulai pinter dia. Ini pinter dulu gitu loh. Kalau udah pinter baru nanya. Pinter kan? Aduh, Udah. Boleh Pak tanya Pak. nggak bisa. Boleh bisa Pak, bisa. Udah mulai pinter dia. Gimana? Udah mulai pinter kan? Utusan Tuhan bukan Tuhan ya. Ya Pak ya. Ya udah saya jawab ya pertanyaan Bapak ya. Muhammad, Saya jawab pertanyaan Bapak ya, udah ya. Dengerin Oke. ya, dengerin. Dengerin ya, saya jawab dulu pertanyaan Ya. Bapak ya. Nah, kalau menurut Yohanes 1 pasal 1, berhubung Yesus sama Bapak itu satu, berarti pada saya mulanya tanya Bapak, kenapa mau anu di agama saya lagi? salah berarti saya. Saya tanya Bapak, Iya kan saya jawab barusan. kenapa kayak lari ke Alkitab saya? Iya, ya saya terserah saya kan saya yang jawab Pak. Suka-suka saya dong. Ketawa. Saya kan tanya agama Bapak, kok Bapak Iya. malah tanya kata jawab dia. Bunda Rahmat diam Nggak dulu ngerti Bunda. juga. Pak Jul, diam dulu Jul. Aku diam, Bang. Iya. Yang mana ya? Aku diam. Yang tiga ya? Iya. Bang Tokai kan saya mau jawab, kan Pak Tokai tanya, Yang mana saya ya ini jawab. ditampian berjejer? Saya tanya sama Bapak, kenapa Ya berarti saya jawab Muhammad Pak. itu Kalau Bapak mati tanya, tidak bisa hidup kembali? Pak kan Bapak Kenapa tanya. juga Muhammad itu mati digigit ular itu? Banyak gitu ular. Ya justru Tuhanmu itu mati digebuk, ditusuk lambungnya Bang. Nggak Ya ada. kan kamu tahu, Yesus kami mati, dia bisa bangkit. Muhammad mati bisa bangkit nggak? Tapi ditusuk lambungnya Tuhanmu Bang, mati dia. Iya, Diikat mati tangannya, kan? dipaku tangannya Bang. Yesus kami mati kan? Tuhan mati ya? Mati Oh nggak? buset, Tuhan Yesus mati. kami? Hah? Yesus kami mati nggak? Mati 3 hari, dikubur. Mati. Hmm. Dikubur. Mm-mm. Itu Muhammad Berarti- dikubur, Yesus bukan dikubur. Loh, terus di mana Pak? Diapain? Hah? Terus diapain? Dia taruh di lubang batu. Kuburan Ngerti? itu Pak. 3 hari kemudian dia bangkit kembali, hilang dia. Pak. Yesus itu Coba mana kuburnya? Coba terjadi kamu tahu mana kuburnya Yesus? terjadi gempa bumi. Jangan itu dulu Bunda. Kasih datanya dulu Yesus udah bangkit dari kubur. Mana? Oh, Coba lihat datanya. Bilang Yesus dikubur mana? Iya, tunggu. tunggu Bang. Buka di ini Bunda Rama. Matius 27:51 Bunda. 57. 27. 27. Hmm. Matius 27 Yesus Bernomor. 27:57 aja. Ke bawah. Oke. Dia nggak tahu kalau Tuhannya dikubur kah? Mana? Tuh, Nih. Yesus dikuburkan. Nah,
Itu Yesus dikuburkan, Bang. Coba baca. Aduh. Bacalah. Baca kok dulu baca Ya, baca, kok. baca. Baca. Apa itu? Yesus diapain itu? Bacalah kamu baca. Aku nggak lihat ini, baca. So nggak bisa baca. Gedein tuh. Malu-malunya. Yesus di KUBUR kubur. Tambahkan dikuburkan. Coba ikut. Sampai di Ikut bawah ya. loh, masa baca setengah-setengah? Yesus sampai di bawah, Bang. coba Yesus, kau ikut ya Bang ya. Yesus dikuburkan. Coba ulangi Bang. Jadi di bawahnya apa itu? dikuburkan. Ini dulu Sampai Bukan di toki ya. bawah sampai Bukan, abad Bang. berapa itu? Bukan toki di sini, bukan toki, tapi di sini Yesus dikuburkan. Kalau di orang dikuburkan berarti Sampai di Yesus ini cuma dikuburkan, berarti sampai di bawah bacanya, pokoknya dari awal sampai akhir baca. Ya Supaya itu tahu perjalanan dikubur, Pak. itu. Matius Kan kau 28, bilang, benar. Matius 28. Matius 28 2 sampai 3. Iya, baca sampai bawah. Baca Iya itu dikubur itu. Bukan baca sampai bawah, baca sampai bawah, Pak. Bawah sama bawah beda loh, Pak. Iya, ini aku bilang baca dari awal sampai akhir. Baca. Enggak, tadi sampai bawah. Perjalanan itu Ngomongnya, bagaimana? wah ngebohong lu, ngibul lu. Jangan baca cuma isinya yang begini tapi nggak paham kalian. Udahlah, banyak Pak. kali alasannya. Ini ya. Matius 28 Baca dong. 1 sampai. Yesus dikuburkan itu, Pak. Aduh, Bapak ini kok jadi gini banget sih, Pak. Pak, bisa nggak sih, Pak? Setelah hari Sabat, dengar ya, Tokai. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar. Hari Sabat itu apa hari Sabat? Sabtu, Pak. Ibu ngerti nggak hari Sabat? Apa tuh hari Sabat? Hari Sabtu, Pak. Ada. Mari apa, Pak? Diam ya, sebentar Terus, koreksi kau berarti sebentar kamu lah. nggak Kau paham nyimak di situ. dulu. Setelah hari Kamu Sabat nggak paham di situ, lewat, hari Sabat kamu nggak tahu. menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur. Di kubur. Jadi Yesus dikubur kan. Oke, anak-anak udah paham. Terus Yesus itu bukan dikubur. Itu ada Yesus kubur, di Pak. gua situ bisa masuk orang. Waduh. Bukan dikubur. Dia astaga. Inilah makanya aku Dia bilang di jangan gua, menuhankan di anak gua. orang. 1 Korintus 4 Cuma Muhammad dikubur, nggak apa-apa sampai sekarang. Selalu ke situ. Nabi Muhammad itu manusia yang kita bahas ini kau tuhankan. Yesus yang dikubur yang mati ini kau tuhankan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan Tuhan. Dia Coba. adalah Nabi. Bunda, Matius aja deh. Matius 27 50 sampai 54. Coba 50 sampai 54. Matius 27 50 sampai 54 aja baca. Lagi ke bawah. Lagi 50 sampai 54. 50 ke atas. Ya oke. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, Diam dulu, dibaca. Kamu juga nggak ngerti juga. Diam dulu dibaca terus. dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke kabur. Kabur dia lah. Terusin Bunda. Terbelah 2 dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah dibangkitkan Yesus dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur. Duh, Yesus Mereka keluar pun dari keluar dari kubur. Udah, Yesus keluar dari kubur. Dah. Waduh. Gana. Dikasih, pasti kabur kalau dikasih kebenaran. Ya dikasih data ya dia. kabur lah. Jadi Yesus dikubur, Pak.
Jadi kuburan-kuburan terbuka, terjadi gempa bumi dulu Pak, kuburan terbuka. Orang-orang kudus keluar dari kubur, Yesus juga keluar dari kubur. Yesus keluar dari kubur menemui murid-muridnya. Murid-muridnya kaget, dikira dia hantu. Yesus berkata, aku bukan hantu, hantu tidak punya daging dan kulit. Lihatlah tanganku ini, rabalah kakiku, dan seterusnya. Masih nggak percaya? Yesus minta makanan, ada nggak ikan goreng? Dikasihlah ikan. Jadi Yesus keluar dari kubur, gitu. Dikasih data, kabur. Kenapa ya Kristen kita membahas Tuhan dia selalu ke Nabi ya, membandingkan Tuhannya dengan Nabi gitu loh. Padahal kalau kita lihat penulis-penulis Bible-nya itu, naudzubillah min salik, matinya nggak ada yang benar. Paulus matinya seperti apa, Lukas, Matius, Yohanes, nggak ada yang benar loh matinya. Gitu loh. Kenapa ya orang ini diajarkan di mana ya kira-kira ya? Membahas Tuhan, menyerahnya ke Nabi kita gitu loh. Kenapa ya kira-kira ya? Ada apa isi kepalanya ya? Coba gua buka dulu isi rokok gue. Oh ternyata masih ada, masih banyak. Lanjut, lo mau rokok? Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan malu dia kalau Tuhan dikuburkan, malu. Tuh nggak mau dia baca, nggak mau sekali dia baca tadi itu, malu. Masa Tuhan saya dikubur, bukan malu dia tuh. Mati Zulkifli. Lanjut. Kalau mau membahas Nabi, ya jangan bahas Tuhan. Ya, siapakah kira-kira nabinya Kristen? Gitulah ya. Nah kalau kau mau bandingkan Yesus dengan Nabi kami, berarti lu jangan ngomong dulu Yesus Tuhan. Fokus dulu di situ, Pak. Yesus adalah Nabi. Nah, baru kita bahas kenabian. Gitu loh. Nah ini membahas Tuhan, lari membahas Nabi. Ini mau apa sih? Kadang-kadang saya Ini yang juga minta naik banyak banget, bingung saya milihnya. Ini ada Erik Muslim apa Kristen Erik? Erik. Ya, halo. Ya. Assalamualaikum, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil di saya. Silakan Pak Erik, dipercepat Pak kalau bisa karena ini jam tayangnya hampir habis Pak. Oh ya maaf, ini kan tadi saya mendengarkan aja sih. Ya oke, sehat ya Pak Erik. Sedikit dulu deh, sedikit. Ini kan Yesus mati. Udahlah bunda, nanti kita mau udah Yesus selesai. mati. Satu lagi. Nah setelah dia mati, kemudian dia di sini dia apa? Yesus dikuburkan. Jadi orang mati itu yang dikuburkan, bukan orang hidup. Lanjut. Jadi kalau Yesus nggak dikubur, terus taruh di mana dia? Taruh di mana? Lihatin netizen di bawah, aduh. Lanjut, siapa itu? Erik, siapa tadi? Erik, Kristen kah? Muslim? Silakan Bang Erik, apa yang disampaikan, saudara? Enggak, ini tadi kan saya dengarkan aja sih. Nyimak gitu. Ya, suaranya kecil. Ya, sebenarnya tadi aku nyimak sih. Kristen Bang. Ya, Bang Pian, selamat pagi Bang Pian. Iya, selamat pagi. Muslim apa Kristen Bang? Saya cuman mau tanya Bang ini ya. Enggak, saya tanya dulu Bang, boleh nggak Bang? Abang Muslim apa Kristen Bang? Itu privasi Bang. Oh ya udah. Harus tahu. Iya udah Bang, udah Bang, udah. Jangan diturunin Udah dulu. turun. Iya. Udah. Ya, enggak kita lihat dulu dia mau ngomong kemana gitu loh. Jelas nanti kok arahnya kalau dia udah ngomong. Naikin lagi. Minta lagi Pian naik. Enggak apa-apa, jangan turunin dulu. Nanti kalau dia ngomong ketahuan kok. Bang Handi, saya izin open cam ya. Boleh? Iya, boleh Bang. Siap, syukron. Naikin lagi tadi itu. Silakan Bang. Bang Jul. Saya paham itu namanya chat GPT. Si Opit paham, saya orangnya udah bertobat kok. Aduh, itu kan buatan sendiri. Lanjut. Ngapain bahas itu, nggak guna. Mute Pak Jul.
Mau manasin sambil ketawa Bang Andi. Oh begitu. Mau manasin Oten. Ya, kalian mau apa gitu. Naikin lagi tuh Wangkian tadi itu siapa sih? Gue pengen tahu dia mau Ini ngomong kan apa. diskusi lintas agama, kok agamanya aja malu dia nyebutin agamanya. Ya kalau nggak apa-apa, kita lihat dulu apa argumentasinya apa, kan ketahuan arahnya kemana. Kita ini kan ahli strategi. Oten malu mengakui Bang. Oten itu kalau Islam nggak begitu. Udah bisa pasti itu Oten. Ini lagi nih, ya ini dia nih. Ini lagi minta bahas chat GPT apaan nih chat GPT di. Naik aja naik. Hidup susah mau naik tuh naik aja minta permintaan. Mau Banyuma belum tidur tuh. Banyuma masih ada kok. Nih, udah susah nih saya naikin nih. Ersa silakan Ersa. Kalau Ersa nggak mau ngomong turunin 1, 2, 3 turun. Hidup susah silakan. Hidup susah minta naik. Iya apa perlunya? Ersa, Kristen Muslim Ersa. Nggak mau ngomong Bang turunin. Ersa. Turunin aja kalau nggak mau ngomong. Iya Bang. kita Capek-capek turunin. ngeluarin tenaga manggil. Hidup susah. Kalau hidup susah silakan mati aja Bang. Hidup susah. Nah ini tadi ini si Pian ntar dulu ya Pian. Mau ngomong apa Pian? Pian, silakan. Halo, selamat pagi Bapak. Pagi, silakan. Mau ngomong apa? Nggak, di sini kan forumnya cuman diskusi ya Pak ya gitu. Iya, mau ngomong apa silakan. Saya cuman mau tanya, apa bedanya Tuhan Yesus? Bapak kan membahas tentang Tuhan ya. Terus? Bisa nggak membedakan antara Tuhan Yesus dengan Nabi Isa? Yesus bukan Tuhan, gimana membedakannya? Dari mana Bapak tahu Yesus bukan Tuhan? Yesus berkata Yohanes 17:3 dia utusan Tuhan, Yohanes 5:30 dia utusan Tuhan, Yohanes 11:41 dia utusan Tuhan. Jadi Yesus ngomong sendiri dia utusan Tuhan. Itu jawabannya. Oh gitu. Berarti Nabi Isa. Kita nggak ngomongin Nabi Isa, ngomongin Yesus. Loh. Yesus bukan Tuhan. Lu tadi kan Tuhan Yesus. Saya tanya, saya jawab Yesus bukan Tuhan. Yesus sendiri yang ngomong mengaku dirinya utusan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Di mana Yesus pernah mengaku Tuhan? Di mana? Nggak ada toh. Banyuma maju masuk. Bukan Tuhan karena Yesus manusia. Hanya orang gila yang mengatakan Yesus itu bukan manusia. Anda masih waras kan? Masih waras Bang? Masih kan? Masih. Alhamdulillah. Berarti Anda bisa mengembalikan settingan ulang otak Anda dengan mengakui Yesus itu bukan Tuhan karena dia manusia. Oke ya? Sepakat kita ya? Yesus bukan Tuhan karena Yesus manusia. Jangankan Tuhan, malaikat pun bukan dia. Apalagi jadi Tuhan. Tuhan, gitu malaikat pun bukan. Jadi kita sepakat demi kewarasan, demi akal waras, Yesus bukan Tuhan sebab dia manusia. Ini apa nih? Musik di mana? Musik di mana ini Bang? Kok ada musik? Turunin aja udah diturunin udah gitu. Sekali lagi saya katakan, kalau ada orang yang mengatakan Yesus bukan manusia, maka dia orang gila. Hanya orang gila yang bisa mengatakan Yesus bukan manusia. Nah, karena kita terpenjara dengan keadaan fakta real Yesus manusia, maka secara otomatis demi akal sehat Yesus bukan Tuhan. Kenapa? Karena ketika Yesus manusia dan kita paksakan dia adalah Tuhan, berarti kita berada pada dimensi ketidakwarasan. Kenapa? Karena Tuhan bukan manusia.
Mana dalilnya? Bilangan 23 nomor 19. Bukan anak manusia. Yesus bergejibun data di dalam Bible yang menyatakan Yesus anak manusia. Anak kambing pasti kambing. Anak ayam pasti ayam. Anak buaya pasti buaya. Anak bom-bom pasti gemuk. Anak manusia pasti manusia. Maria kebetulan manusia. Maka anak Maria adalah tidak mungkin ayam, tidak mungkin sapi, tidak mungkin biawak, pasti manusia. Maka Yesus bukti dia bukan Tuhan, dia adalah manusia. Oh, jadi Yesus anaknya Maria gitu kan? Oh iya dong. Ada bedanya enggak Maria dengan Maryam? Kalau Maryam itu adalah seorang wanita yang dibela oleh anaknya ketika dia dituduh sebagai pelaku pezina. Kalau Maria seorang wanita malang yang tidak pernah dipanggil oleh manusia yang dilahirkan dari rahimnya sendiri dengan panggilan mama. Seorang manusia malang yang belum bersuami tapi sudah mau diceraikan oleh tunangannya. Seorang manusia malang yang tidak pernah dibela oleh anak yang dikandungnya sendiri, yang dilahirkannya sendiri dari hinaan orang-orang Yahudi. Seorang wanita malang yang begitu bersusah payah membesarkan, mengandung, melahirkan, membesarkan anaknya, dan ternyata begitu anaknya besar dia harus tunduk menyembah kepada anak kandungnya sendiri. Beda. Maria dalam Al-Quran adalah manusia, wanita yang sangat dimuliakan. Sampai-sampai Al-Quran ada yang kemudian mengekalkan namanya di dalamnya, yaitu surah Maryam. Itu bedanya, Bang. Jangan tidur, Bang. Kita masih diskusi nih. Saya dengarkan kok. Oh iya, silakan. Maria. Jadi soalnya kan saya pernah dengar ada yang pernah berkata di sini perbedaannya Yesus dengan Nabi Isa. Soalnya kan kalau dalam Islam Nabi Isa itu seorang nabi, tapi kalau dalam Kristen Nabi Isa itu adalah Tuhan. Ada yang mengatakan seperti itu. Apakah itu betul? Di dalam Al-Quran, di dalam Islam Nabi Isa Tuhan. Di dalam Islam, menurut orang Islam, Nabi Isa itu adalah seorang nabi. Tapi kalau di dalam Kristen, Nabi Isa itu adalah seorang Tuhan. Oh bukan. Apakah itu betul? Keliru. Yang dianggap Tuhan di dalam agama Kristen itu adalah makhluk halus yang datang kepada Ananias, datang kepada Paulus, datang kepada penulis wahyu. Itulah yang kalian sembah. Itulah yang Kristen sembah. Sosok makhluk halus yang mengaku Yesus. Tapi menurut saya, dalam pendalaman materi Bible, makhluk halus yang datang kepada Paulus di padang gurun itu bukanlah anak Maria. Itu makhluk halus. Kenapa saya katakan makhluk halus? Karena yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada pengarang kitab wahyu hanya suara saja. Coba ketika Anda berjalan, yang datang kepada saudara hanya suara. Hai penrandam. Anda lihat ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke atas, ke bawah, tak ada siapapun. Tapi suara itu kencang. Akulah Tuhan yang kau aniaya. Kira-kira kalau tak ada wujud, itu makhluk halus atau bukan, Bang? Kalau dipikir makhluk halus. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka yang mengaku Yesus ya hanya orang gila yang tidak mau mengakui bahwa yang datang kepada Paulus dan penulis kitab wahyu itu adalah makhluk yang halus.
Akan tetapi menurut keyakinan orang Kristen, yang disalib itu adalah Tuhan. Nah, Berarti kan sama dengan Nabi Isa yang disalib, yang digantikan dengan, di sana kan sudah ada, mungkin orang Islam itu sudah paham. oke. Keyakinan orang Kristen itu yang disalib adalah Tuhan. Oke. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Bisa tidak kemudian manusia itu menyalib malaikat? Logikanya tidak bisa. Bisa enggak manusia menyalip setan? Logikanya tidak bisa. Kalau malaikat saja, setan saja tidak bisa disalib oleh manusia, apakah masuk akal pencipta langit dan bumi ini disalib oleh ciptaannya? Bisa diulangi, Bang? Apakah masuk akal pencipta alam semesta ini disalib, dibunuh oleh ciptaannya? Tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Hanya orang gila yang bisa kemudian percaya kalau pencipta langit dan bumi itu mati dibunuh oleh manusia. Nah, ada kejadian manusia dibunuh oleh manusia. Maka pertanyaannya, yang dibunuh ini manusia atau pencipta alam semesta? Manusia. Manusia. Berarti yang disembah oleh orang-orang Kristen bernama Yesus ini Tuhan atau manusia? Tuhan, Bang. Mari izinkan saya tertawa. Gimana ceritanya tuh? Gini, Bang, yang saya tanyakan, apakah betul menurut orang Islam Nabi Isa itu adalah seorang nabi? Betul nggak? Nabi Isa seorang nabi, ya, betul. Tapi yang mati disalib itu Nabi Isa atau bukan? Menurut orang Kristen itu adalah Tuhan. Yang disalib cuman digantikan. Kalau menurut Islam, jangankan Tuhan, Nabi Isa saja nggak disalib, apalagi Tuhannya. Sepertinya saya pernah baca dalam Al-Quran, Bang. Itu Surah An-Nisa ayat 157. Nah, coba bisa dibacakan, Bang, ya. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmi illa tiba'azzan wa ma qataluhu yaqina. Dan aku hukum juga mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, yang mereka ejek dengan menamainya Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuh Nabi Isa, padahal mereka tidak membunuh Nabi Isa dan tidak pula menyalib Nabi Isa, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang Nabi Isa, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal tersebut, yakni tentang pembunuhan itu. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa. Dan apa yang mereka katakan kecuali mengikuti persangkaan belaka.
dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Berarti ada penyaliban, tetapi yang dibunuh bukan Nabi Isa, melainkan orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Yang dibunuh menurut Bible orang terkutuk. Nabi Isa tidak mungkin terkutuk. Yang dibunuh menurut Bible adalah penebus dosa. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam bukan penebus dosa. Zaman Yesus yang menjadi penebus dosa atau korban penebus dosa itu hanyalah binatang. Sedangkan Yesus bukanlah binatang. Nabi Isa bukan binatang. Beliau adalah manusia mulia. Beliau adalah manusia suci. Jadi yang disalib, yang digantung di pohon, itu bukan Nabi Isa, tetapi orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ini adindaku, saya Zulkifli, serius sekali dia. Masya Allah. Jadi bingung ya Bang kalau sudah mengertikan seperti ini. Alhamdulillah kami umat Islam tidak pernah bingung. Anda yang bingung Bang. Contoh Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana pengarang Markus mengetahui bahwa itu adalah Yesus? Bisa jadi yang muncul itu adalah Zulkifli, tetapi dia pengarang karena tidak pernah bertemu dengan Bang Suma, maka dia melihat Bang Zulkifli, penulisnya menuliskan, dan dia Bang Suma menampakkan diri dalam bentuk Zulkifli. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau yang nampak adalah adinda Zulkifli ini adalah Bang Suma, sementara Markus tidak pernah bertemu dengan Bang Suma? Kalaupun Markus pernah bertemu saya dengan rupa yang lain, dengan rupa Zulkifli yang asli, lalu kemudian dia melihat wajah lain dalam rupa yang lain, Zulkifli yang lain, dari mana dia tahu bahwa yang dia nampak, yang nampak ini adalah Zulkifli yang asli, sedang Bang Suma yang asli, sedangkan yang dia tengoknya adalah wajah lain, yaitu wajah daripada Dinda Zulkifli. Pertanyaannya, yang mana tanda tanya, titiknya di bawah tanda tanya itu sebesar bola dunia? Tidak ada orang Kristen yang bisa menjawab. Bagaimana bisa dia tahu bahwa yang datang menampakkan diri kepada dua orang ini adalah Yesus yang asli, tapi dalam bentuk rupa yang lain? Sekali lagi tanda tanya, titiknya sebesar bola bumi. Tak ada pendeta yang bisa mampu menjawab itu sampai hari kiamat. Silakan. Kenapa kabur? Jangan lari dong. Kita kan belum selesai. Enggak, dia Islam Gurunda. Dia sengaja kayaknya apa ya? Dia TV-TV-nya semua Islam dia, Gurunda. Assalamualaikum Gurunda Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Lanjut Gurunda Juma. Oh, tadi dia itu Islam. Islam, tapi dia nggak mau mengakui, makanya tadi di awal saya turunin, takutnya ada jebakan atau apa gitu. Ini kan kondisi lagi kayak gini. Ya terus kenapa Akang diam saja? Tadi saya udah turunin, tapi disuruh naikin lagi, ya saya naikin lagi. Waduh, tadi kupikir Islam, apa Kristen? Karena dia juga mengatakan di dalam Al-Quran kalian. Kristen kok dia bilang Al-Quran kalian? Iya. Iya, itu di PT-PT-nya lihat Bang Andi. Ya namanya juga C6, nggak tahu aja sih Akang. Dia tadi masuk di roomnya ini, roomnya Oten tadi. Sama-sama juga di bawah ya. Ya namanya C6 sekarang mah banyak. Itu mah masih di bawah C6, itu C5, C3 itu. Kalau dia Muslim kan nggak mungkin dong dia bilang Al-Quran kalian. Jadi sepintar-pintarnya tuh orang mau berkamuflase itu pasti salah ngomong. Itu aja sih. Iya, tapi saya pikirnya tadi itu orang yang sudah ngaku Kristen. Ternyata enggak. Nyamar dia.
Nyamar agamanya sama dia. dirahasiakan sama dia. Pertama dia masuk kan jelas, dia bilang apa bedanya Tuhan Yesus sama Nabi Isa. Ya kalau dia Muslim kan nggak mungkin dia bilang Yesus Tuhan. Itu aja kunciannya. Ya, karena tadi saya tanya tentang Yesus itu menurut saudara manusia atau Tuhan? Dia jawab Tuhan, kan gitu ya? Iya. Berarti dia penyamar. C5. Akhirnya Rinto Palopo. dia katakan apa pada saat bertanya, ya juga ya, saya juga bingung juga ini. Nah, kalau Islam kan nggak bingung, Islam itu nggak bingung dia. Betul. Izin menyapa Rinto Palopo, selamat malam. Izin menyapa, aduh, Pino. Rinto Palopo, selamat malam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Rinto? Ya. Tadi udah ngomong si Rinto. Rinto Palopo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, apa yang disampaikan? Enggak ada. Suara Bang Handi. Bino Julia, Kristen Muslim. Bang Handi. Kristen. Ini yang kami inginkan. Silakan diskusi. Ini loh, aku kan Kristen. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Banyak sekali pertanyaan dari aku, Kak. Coba Anda ajukan pertanyaan Anda yang banyak itu tapi sekaligus. Nah, iya Kak, gini Kak. Nah, seperti misalnya saya bertanya sesuatu kepada Anda tapi jawabannya cuma sekaligus, enggak berentetan. Sebutkan 5 macam buah sekaligus. Silakan. 5 nama buah sekaligus. Coba. Ya Kak, aku Kristen kan. Jadi aku kan biasanya aku berdoa. Enggak, supaya singkat Bang. Anda kan banyak pertanyaan, supaya singkat. Saya kasih contoh. Sebutkan 5 nama buah dalam perkataan yang sangat sesingkat-singkatnya. 1 kali. Silakan. Bisa enggak? Buah pikiran, buah Bisa. hati. Seperti rujak. Nah itu berarti 5 nama buah iya sekaligus. juga ya. Singkat. Iya. Nah, sekarang Anda punya banyak pertanyaan, silakan Anda singkat pertanyaan Anda sesingkat-singkatnya mewakili semua pertanyaan yang lain. Nggak bisa, cicil aja deh. Ya, jadi gini Kak, aku kan Kristen, terus aku setiap hari aku berdoa, tapi aku berdoa kepada Tuhan Yesus, tapi enggak. Suaranya kecil Bang, suaranya kecil Bang. Dengaran kok. Kalau gini udah jelas nggak Bang? Oke. Sip, lanjut. Aku berdoa tiap hari kan kepada Tuhan Yesus, tapi ternyata doa-doa aku itu nggak pernah dikabulkan Kak. Jadi suatu hari kan teman aku kan Muslim, terus teman aku ajak aku ke masjid, tapi aku nggak mau masuk, aku duduk di luar aja. Tapi teman aku bilang ya udah kalau kamu nggak mau masuk nanti aku di dalam, aku doakan kamu juga. 3 hari kemudian aku dapat pekerjaan Kak. Itu gimana Kak? Ya, Masya Allah. Jadi gini, Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 244 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian tentang dirinya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillah wa'alamu annallaha sami'un alim. Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha mendengar, Maha mengetahui. Tidak ada kemudian Tuhan selain daripada Allah yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub yang pernah mengatakan dirinya Maha mendengar. Yesus tidak pernah di dalam Bible menyatakan Maha mendengar. Dan memang dia manusia, kupingnya terbatas, jarak 1 meter. Kalau saya cuma bilang Yesus, apakah
Tidak mungkin dia jawab, baik paman. Tidak mungkin, karena dia memiliki keterbatasan. Apatah lagi dia di langit, diamankan oleh Tuhannya. Saudara mau sampai robek mulut saudara berdoa, Yesus tidak akan dengar. Karena dia bukan maha mendengar. Tak ada dalilnya Yesus maha mendengar, karena dia manusia. Di dalam Bible disebut duduk di samping kanan oleh Tuhan. Sedangkan Al-Quran mengatakan Annallaha sami'un alim. Allah maha mendengar. Jadi dia orang kafir, dia orang Islam, dia orang Kristen, dia orang Katolik, dia orang Protestan, dia apapun itu, ketika memanggil kepada sembahan-sembahan mereka, yang mendengar Tuhan saya. Makanya Allah itu disebut apa? Maha pengasih, maha pemberi, maha mendengar, maha menyempurnakan, maha meliputi, maha memenuhi kebutuhan makhluknya. Jadi Tuhan saya itu mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh ciptaannya, meskipun ciptaannya itu tidak menyembahnya, karena Tuhan kami maha memberi, maha pengasih. Andai saja Allah kami itu tidak maha pengasih, artinya Tuhan kami hanya memberikan kepada Islam saja. Nah, karena doa-doa yang didengarkan di atas muka bumi ini hanya doa Islam, maka yang punya mobil Pajero hanya umat Islam, yang punya rumah mewah hanya umat Islam, yang punya harta berlimpah hanya umat Islam. Maka yang miskin-miskin ini yang bukan Islam. Maka orang yang miskin ini akan berpikir, kenapa orang Islam kaya-kaya ya masuk Islam, maka semuanya akan masuk Islam. Kalau semuanya masuk Islam, lalu siapa yang ke neraka? Maka Allah mendengarkan semua doa-doa orang yang ada di atas muka bumi ini. Mau kafir, mau Muslim, mau Hindu, mau Buddha, mau yang taat, mau yang ingkar, semua didengarkan oleh Allah. Dan Allah mengabulkan kepada dia yang Allah mau. Allah tidak mengabulkan kepada Allah yang tidak mau. Itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika semua doa-doa manusia di atas muka bumi ini, apapun agamanya, didengarkan oleh pencipta langit dan bumi yang maha pemurah, lalu bagaimana ceritanya kita bisa menyelamatkan diri kita ini untuk mencari Tuhan yang betul? Orang Hindu masuk ke tempat ibadahnya, minta kepada Tuhannya, Tuhan, jadikan anakku menjadi seorang perwira, lulus anaknya besok. Orang Kristen juga masuk ke dalam gereja, berdoa juga, Tuhan, jadikan anakku yang bernama Bom-Bom ini di usia tuanya gemuk seperti karung goni. Dikabulkan doanya. Umat Islam juga masuk, Tuhan, jadikan anakku Bang Suma ini menjadi ganteng sekali. Dikabulkan doanya. Orang kemudian apalagi orang Buddha juga demikian adanya, semua berdoa. Dan semua doanya dikabulkan. Apakah itu artinya masing-masing agama memiliki satu Tuhan, berarti Tuhan itu banyak? Tidak mungkin. Maka siapa Tuhan di atas muka bumi ini yang maha pemurah? Tuhannya umat Islam. Apa itu? Ar-Rahman. Bismillah Ar-Rahman. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemberi, yang maha pengasih, yang maha pemurah. Ada Yesus disebut maha pemurah, maha pengasih, maha pemberi? Ada? Enggak. Yesus aja siang malam berdoa, oh Bapakku yang di surga, doaku dengarkanlah, berikanlah kami makan yang secukupnya hari ini. Yesus berdoa semalam-malaman, Bapa, selamatkanlah aku, biarlah cawan ini berlalu daripada aku, tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada hakikat yang maha pengasih. Jadi kalau saudara mendengarkan saudara berdoa tidak dikabulkan, ya mungkin Tuhan Allah maha mendengar ini
sedang menguji Anda untuk menuju kepada Islam. Maka Allah sengaja membuka pintu hidayah. Begitu Anda berdoa kepada selain daripada Dia yang dianggap Tuhan tapi bukan Tuhan, sengaja Tuhan itu tidak memberikan Anda apa yang menjadi doa Anda, supaya Anda menjadi mu'allab, menjadi seorang muslim. Buktinya apa? Anda dekat masjid, Anda didoakan oleh saudara-saudara, sahabat saudara, doa Anda dikabulkan. Itu artinya ketukan kepada Anda, wahai si Fulan Vino, akulah Tuhanmu yang maha mendengarkan dan maha menyaksikan apa isi hatimu. Coba. Maka itu adalah seberkas cahaya untuk menuju kepada Islam. Anda merasa doa teman Anda dikabulkan? Iya, aku merasa kayak gitu Kak. Soalnya kan, wah, kok bisa ya? Aku Anda nggak mau berterima kasih kepada yang mengabulkan doa Anda? Mau? Ya sebenarnya sih aku juga mau sih Kak. Tapi gimana? Gimana? Kalau Tuhan mencabut kembali rezeki yang dikasih sama Anda gimana? Ya kalau itu aku nggak mau Kak. Nah, kalau itu sujudlah kepada yang menciptakan segala sesuatu di atas muka bumi ini. Bersyukurlah kepada Allah yang memberikan kemudahan kepada Anda, di mana orang lain belum tentu diberikan kemudahan seperti itu. Ya teman aku juga ngomongnya kayak gitu Kak. Katanya ya lebih baik kamu pindah agama aja. Tapi jangan dipaksa, karena Islam itu tidak bisa kalau tidak berakal. Iya Kak, teman aku bilang mendingan kamu pindah agama aja. Jadi aku juga tanya sama teman aku, kalau pindah agama itu kayak gimana? Soalnya kan bukannya aku nggak percaya sih. Baru pertama kali aku percaya kalau kok aku udah lama loh. Aku apalagi itu waktu aku lagi galau kan. Udah di PHK, jadi pengangguran, nggak ada pekerjaan, tapi tiba-tiba teman aku ajak aku, katanya ya udah nanti kalau kamu nggak mau masuk ya udah kamu di luar aja, biar aku aja yang ke dalam masjid. Aku berdoa, yang nggak tahu-tahu 3 hari kemudian aku dapat pekerjaan loh. Makanya aku bingung loh, ini kok Tuhan aku kok kayak gini loh. Kok bisa-bisanya loh Tuhannya orang lain bisa. Aku bingung Kak. Iya. Jadi gimana solusinya sekarang nih? Solusinya ya, di daerah aku ini kan aku di tengah-tengah Kristen kan. Di mana itu Bang? Di mana aku Muslim ada, tapi aku di kota Kupang Kak. Kupang, oh iya ya. Nggak apa-apa kok, teman-teman kita di Kupang itu baik-baik. Yang penting jangan kayak si RK itu, si penghujat. Manusia apa, tongkatnya mak lampir yang dikasih ruh. Tak ada ilmu sama sekali. Kerjaan cuma menghujat Islam. Nah, di saudara-saudara kita yang lain di Kupang itu baik meskipun mereka Kristen. Saya rasa tak ada paksaan untuk Anda meluk Islam, dan tak ada paksaan untuk kembali kepada Kristen ketika saudara sudah memeluk agama Islam. Siapa tahu Anda bisa jadi ulama besar di NTT, di Kupang. Ya teman aku ngomongnya kayak gini, makanya kalau agama kami itu nggak memaksa seseorang, asalkan kita kalau mau menyembah Tuhan itu harus mengenal Tuhannya dulu baru bisa menyembah. Ya kata teman aku yang Muslim itu kayak gitu sih. Iya emang. Jangan membabi buta. Tuhan sudah capek-capek jadi manusia tapi tidak dikenal yang mana, mukanya kayak mana, modelnya kayak apa. Akhirnya sembarangan, foto orang bule pun dibilang Tuhannya. Pino ini laki-laki perempuan?
Pino? Aku cowok Kak. Oh cowok. Ini orang kayak mentang-mentang ini udah jelas-jelas cowok suaranya dibilang perempuan. Enggak, namanya Julia. Gini aja, Bang Juma, gini aja, Pino ini udah ragu dengan agama Anda sekarang, Pino? Ya kalau dibilang ragu sih udah beberapa tahun ini sih Kak. Udah mungkin 3 tahun lah. Masih ke gereja? Ya mulai dari aku didoakan sama teman aku udah 2,5 tahun sih aku nggak ke gereja, berdoa pun aku udah enggak. Lanjut Bang Juma. Iya, Jadi aku bingung loh sama Tuhan aku ini kok bisa kayak gini sih Tuhan. Saudara, Tuhan itu nyata adanya. Dengan adanya kita, adanya jasad ini, tubuh ini, adanya roh di dalam diri kita, itu bukti eksistensi Tuhan itu ada. Jadi Tuhan itu nggak perlu dicari, karena Tuhan sudah menyatakan dirinya melalui alam semesta, bahkan melalui diri kita, tubuh kita. Tugas kita sekarang tinggal beribadah kepadanya. Makanya tadi saya katakan Annallaha sami'un alim. Wujudkan menjadi makhluk. Karena yang mensifati sifat makhluk itu hanya ciptaan. Cukup ibadah saja kepada yang menciptakan kita. Apakah Anda kira Anda masuk ke dalam kamar Tuhan tidak melihat? Melihat. Apa Anda kira ketika Anda tertidur lelap di bawah kasur atau di bawah tempat tidur, Tuhan tak melihat? Atau apakah Anda mengira ketika Anda buka lemari, di dalam lemari ada sebuah laci, Anda masuk ke dalam laci, di lacinya pun ada tas besar, Anda masuk ke dalam tas, di tas itu juga ada tas emas, dompet, Anda masuk ke dompet, di dalam dompet itu masih ada lagi tasnya, masih ada lagi tempatnya, Anda lagi masuk ke dalam. Apakah Anda bisa mengatakan Tuhan tidak melihat? Tetap Tuhan akan melihat. Jadi tugas kita apa? Ibadah. Nggak perlu kita lihat Tuhan itu, ibadah saja. Allahu Akbar, duhai Engkau Tuhan yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, Alhamdulillah, segala puji bagimu Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin. Itu aja, sembah dia. Karena Tuhan itu maha mendengarkan, Tuhan itu maha melihat. Yang salah kalau Anda menyembah kepada Pak Bom-Bom. Oh Tuanku Pak Bom-Bom yang gendut, yang memberikan kehidupan, Engkau adalah penebus dosa. Pak Bom-Bom dengar enggak? Enggak. Perbuatan sia-sia. Yang mendengarkan siapa? Rabbus samawati wal ar. Dialah Allah yang dikatakan Sami'un alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka sembah. Saya tidak melihat Tuhanku Bang Suma. Ya. Lalu bagaimana caranya aku berinteraksi dengan Tuhanku Bang Suma? Dengan cara ibadah. Lalu bagaimana caranya ibadah? Cari agama yang ibadahnya sesuai dengan perintah yang ada di dalam kitabnya. Jangan mencari agama yang kitabnya mengajarkan ibadah Sabtu, tapi prakteknya malah ibadah Minggu. Gitu. Ketika Tuhan itu kita sudah akui ada, maka tugas kita sekarang adalah sujud beribadah kepadanya. Bagaimana cara kita beribadah? Cari agama yang kitab sucinya ibadahnya sesuai dengan bukunya. Jangan cari agama yang bingung, linglung, kayak orang stroke. Dia mau minum air yang ada di gelas, ternyata yang diteguk itu adalah air cuci tangan. Masuk ke rumah ibadah, masuk ke masjid, harusnya lepas sendal, sudah rakaat ketiga baru sadar ternyata dari tadi dia nggak pernah lepas sendal. Stroke. Di kitabnya memerintahkan jangan makan babi, tapi prakteknya dia berpesta babi. Itu orang yang tidak tidur pura-pura tidur,
Orang yang tidak mabuk pura-pura mabuk. Nah, jangan cari agama yang kayak begitu, jangan. Tapi carilah agama hak yang mengajarkan berdiri, ruku, sujud dan seterusnya sesuai dengan kitabnya. Perbuatan dan kitab sesuai. Jangan cari sebuah agama kitabnya memerintahkan sekolah ibadah Sabat, tapi praktiknya ibadah Minggu. Kitabnya mengajarkan menyembah kepada hakikat yang mengutus dari langit, yang disembah malah yang keluar dari rahim. Jangan. Begitu, Bung. Sederhana bukan? Tapi kalau Anda tetap aja kemudian menonton, aduh saya bingung. Apa yang Anda bingungkan? Otak yang Anda pakai berpikir itu bukan punya Anda. Tangan, kaki yang Anda pakai itu bukan punya saudara. Bahkan ruh yang ada pada diri saudara, dimensi yang berfungsi untuk melihat, mendengar, menjadi perasa, itu bukan punya saudara. Lalu mana punya saudara? Tak ada. Yang Anda punya hanya dosa. Tapi yang lainnya, tangan bukan punya kita, kepala bukan punya kita, badan kita bukan punya kita, suara bukan punya kita, otak bukan punya kita. Bahkan ruh yang membuat jasmani ini bergerak, jasad kita bergerak, itu bukan punya kita. Semuanya adalah milik Allah. Lalu apa tugas kita kemudian? Tunduk, berserah diri kepadanya. Dengan cara apa? Ibadah. Apa itu ibadah? Rangkaian gerakan hati dipraktikkan dengan gerakan tubuh. Itu disebut ibadah. Nah, ibadahnya ini harus kepada esensi yang maha suci, bukan kepada sesama makhluk kita ibadahi, bukan. Kita beribadah itu hanya kepada yang menciptakan seluruh makhluk. Siapa dia? Dialah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Di dalam Yesaya 5 nomor 16, Tuhan itu maha tinggi, maha suci. Di dalam Al-Quran disebut subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, Bung. Nah, kalau Anda menghabiskan waktu hanya berpikir, aku bingung, Bang, bingung. Waktu berlanjut menuju kepada alam kubur. Ada cerita yang menarik. Lawan debat kita itu selalu membanggakan diri dengan sombongnya di hadapan Tuhan. Bangga karena merasa tidak ada siksaan kubur. Bangga karena Tuhannya sudah naik ke surga. Anehnya menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dikubur di dalam tanah. Bangga dia. Bangga karena Tuhannya terangkat ke surga. Detik demi detik mengantarkan nyawanya terlepas dari raganya. Bukannya dia ke surga, malah juga ikut-ikutan Nabi Muhammad turun ke perut bumi. Kami enggak sombong. Nabi kami dikuburkan di bumi. Kami umatnya alhamdulillah bersama dengan beliau di bumi. Ada orang yang kehilangan induk. Induknya ke langit, dia ke bumi, salah tempat. Sengsara yang bertambah-tambah. Kalau kami, penggawa kami Nabi Muhammad masuk ke dalam bumi, masuk kami ke dalamnya. Kalau logika mereka kami ikutin, maka kami punya pemimpin di alam barzah. Mereka begitu mati turun ke bumi, siapa yang ditemukan? Nabi Muhammad. Kau mau kemana? Ini tempatku. Aku mau cari Yesus. Oh sorry, Yesus di langit. Kamu kenapa bukannya diterbangkan ke langit juga? Kenapa kamu malah dibawa ke sini? Kau udah tahu, kau selalu menghina saya. Kau katakan Nabi Muhammadmu tidak bangkit lagi, sedangkan Yesus kami terangkat ke langit. Sekarang begitu kau mati, kau ikut-ikutan turun ke sini. Kau ketemu saya sekarang. Mana Yesusmu? Mana ya, Paman? Gak ada lagi di sini. Dia ke langit. Nah, kamu naik lagi kembali. Kau minta kepada keluargamu mati secara disalibkan. Mudah-mudahan kalau kau mati disalib juga, kau bisa mengikuti Yesusmu terangkat ke surga. Ternyata ikut-ikutan ke bumi. Malu. Malu semalu-malunya.
membanggakan orang yang tak mampu kemudian untuk menjadi penolong. Kalau kami umat Islam mati dikubur bersama dengan Nabi kami, Rasul kami, untuk menuju kepada Tuhan kami. Lah, ada orang Tuhannya naik ke surga, pasukannya turun ke bumi. Cek percek, kepercek, ternyata yang dianggap naik ke surga itu pun tidak mengakuinya. Matius 7:22-23, hanyalah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sedih juga itu ya. Ada orang sampai pukul meja. Ah, kamu kurang ajar. Mana Muhammadmu? Kami punya Tuhan naik ke surga. Habis napasnya gara-gara marah-marah, mati keserut. Bukannya terangkat ke surga, dia malah ke kubur juga, ditanam ke bumi. Jadi maaf ya Bang, aku potong ada. Lucu. Ya gimana Bang Pino? Geli aja. Silakan. Gini loh Bang, aku juga pernah tanya sama pendeta kan Bang. Aku bilang gini, ya aku mau pindah agama gitu kan. Aku tanya sama pendeta, kebetulan pendeta itu juga kan om aku kan. Jadi aku tanya, kamu mau pindah agama itu karena apa? Ya aku bilang enggak karena apa-apa, cuman aku mau pindah aja. Soalnya aku merasa di sini enggak nyaman atau gimana gitu. Jadi aku mau pindah agama. Terus om saya kan tanya mau pindah agama apa? Ya aku langsung terus terang aja kan, aku bilang ya mendingan aku di keluarga kita ini mendingan aku sendiri aja yang ke muslim lah. Kamu nggak takut sama keluarga kamu yang banyak kayak gini ya? Aku bilang gini, mau takut atau gimana pun itu kan duniawi kan, jadi buat aku nggak masalah. Yang aku butuh itu kan di hari kiamat nanti kan, karena mungkin aku udah mendapat kebenaran atau gimana gitu, jadi mungkin aku mau pindah agama. Iya. Tapi om aku bilang kamu harus hati-hati kalau mau pindah agama, soalnya kan nanti takutnya nanti kamu kena masalah lo sama keluarga kamu. Iya. Jadi aku bilang kok gara-gara aku mau pindah agama kok bisa kena masalah sih. Jadi aku cuma bilang aja gini sama om, kalau buat aku untuk fisik aku atau tubuh aku, buat aku nggak apa-apa sih, asalkan di kiamat nanti atau di suatu hari nanti aku bisa dapat keselamatan gitu. Aku jawab itu aja sih. Tanggapannya Bang Juma gimana? Iya. Kalau saya ya ditanya, kenapa kemudian Anda mau pindah agama Islam? Jawabannya karena di Islam itu ada jaminan keselamatan. Di Kristen tak ada jaminan keselamatan. Mana jaminan keselamatan Kristen? Kalau ada Kristen yang bisa menunjukkan jaminan keselamatan Kristen itu, saya berhenti menjadi apologet. Tunjukkan. Paling yang dia tunjukkan Yohanes 14 nomor 6. Paling itu. Akulah jalan, atau Yohanes 3 nomor 16. Paling itu. Sedangkan kalau di Islam itu apa? Innalladzina qalu Rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Sesungguhnya orang yang berkata, Tuhan aku adalah Allah. Apa kata Allah? Wa abshiru bil jannah. Maka gembirakanlah mereka, gembirakanlah dia, atau bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah. Barang siapa yang berkata Tuhanku adalah Allah,
wa abshiru bil jannah, maka kabarkan berita gembira tentang surga yang diperolehnya, yang telah dijanjikan oleh Allah kepadanya. Coba, ini dalam surah apa nih? Ada yang lebih dahsyat lagi. Al-Quran surah Al-Mu'minun. Apa kata Allah di sana? Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin. Kenapa? Mereka yang sholat, mereka yang berzakat, menjaga amanah, tidak berzina. Mereka mewarisi apa? Kepada mereka lah kata Allah, surga Firdaus itu diwariskan. Mereka mendapatkan warisan berupa surga Firdaus. Di Al-Quran surah Al-Mu'min Allah menerangkan itu, kemudian di data ayat 1 sampai ayat ke-10. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Siapa mereka ini? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang beruntung adalah orang beriman, orang yang khusyuk di dalam salat. Maka mereka diberikan oleh Allah warisan, yaitu warisan Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jaminannya jelas. Kurang apa lagi? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadits Muslim di nomor 6886, ketika orang-orang pada datang kepada Adam alaihissalam, wahai Adam, ini di hari kiamat nih, orang berbondong-bondong ke Adam, wahai Adam, mohon doakanlah, mintalah kepada Tuhanmu, engkau adalah nenek moyang seluruh manusia yang telah Allah menciptakanmu dengan tangannya sendiri, di mana Allah menjadikan surga sebagai tempat hunianmu dan menjadikan malaikat bertunduk sujud kepadamu. Allah juga mengajarimu nama-nama segala sesuatu agar engkau bisa memberi syafaat kepada kami di sisi Tuhanmu, sehingga engkau bisa memberi kenyamanan di tempat kami ini. Namun apa kata Nabi Adam? Di sini saya tidak berhak memberi syafaat, tidak bisa memberi pertolongan untuk kalian. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam perkataannya, dalam sabdanya, lantas Adam mengingatkan kesalahan yang pernah dilakukannya, yaitu memakan pohon larangan padahal telah dilarang. Dan ia katakan, coba kalian datangi Nuh, sebab ia adalah manusia, dia adalah nabi yang pertama-tama Allah utus kepada penduduk bumi setelah mereka menenggelamkan, kemudian sebelum mereka kemudian menenggelamkan menenggelamkan bahtera Nuh. Datangi Nuh, sebab ia adalah nabi pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Mereka pun mendatangi Nuh, namun Nuh juga menjawab, maaf, di sini saya tak berhak memberi syafaat untuk kalian. Dan Nuh menyebutkan kesalahan yang pernah dilakukannya, yaitu bertanya kepada Tuhannya dengan tanpa ilmu, sambil ia berkata, coba kalian datangi Nabi Ibrahim, sebab ia adalah Khalilur Rahman, kekasih Ar-Rahman, kekasih yang maha pengasih. Rasulullah kemudian melanjutkan lagi kisahnya. Mereka pun orang-orang ini mendatangi Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menjawab, maaf, di sini saya tak berhak memberi syafaat pertolongan kepada kalian. Ibrahim lantas menyebut kesalahannya, 3 kebohongan yang pernah dilakukannya, sambil berkata, cobalah kalian datang kepada Musa, seorang hamba yang telah diberi Taurat oleh Allah, mengajak berbicara. Allah memberikan suatu kelebihan, Allah berbicara melalui perantaraan kepada beliau. Cobalah datang kepada mereka. Mereka pun kemudian orang-orang ini mendatangi Nabi Musa. Hanya Nabi Musa juga menjawab, maaf, di sini saya tidak berhak memberi pertolongan, beri syafaat. Sambil Musa mengingat kesalahan yang pernah dilakukannya, yaitu membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Sambil Nabi Isa katakan, coba kalian datang kepada Nabi Isa, Yesus, seorang hamba Allah, Rasul Allah, yang pernah kemudian dicipta tanpa ayah,
yang diciptakan oleh Allah dengan kalimahnya. Kemudian mereka pun mendatangi Nabi Isa, namun Nabi Isa juga menjawab, maaf, di sini saya tak berhak memberi pertolongan syafaat untuk kalian. Sambil ia berkata, cobalah kalian mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang hamba Allah, yang Allah telah ampuni seluruh dosa-dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Lantas kemudian mereka mendatangi aku, Nabi Muhammad, dan aku meminta izin kepada Tuhanku, dan aku izinkan menemuinya. Tuhan mengizinkan aku untuk bertemu dengannya. Jika aku melihatnya, maka aku tersungkur kemudian sujud kepadanya. Lalu Allah membiarkan aku sekehendak dia membiarkan aku. Allah lantas berkata, angkat kepalamu, hai Nabiku Muhammad, katakanlah engkau didengar, mintalah pertolongan, mintalah syafaat, engkau akan diberi syafaat. Mintalah, engkau akan aku beri. Aku kemudian lalu mengangkat kepalaku dan aku memuji Tuhanku dengan pujian yang ia ajarkan kepada aku. Kemudian aku memberi syafaat, dia memberiku batasan. Kemudian aku keluar dan masuk ke dalam neraka, keluar dan memasukkan umatku ke dalam surga. Lalu kemudian itu yang aku lakukan secara berulang sampai kepada semua umatku yang ada di dalam neraka terangkat ke surga. Jadi Nabi Musa ketika di bumi minta pertolongan, ditolong oleh Allah. Nabi Daud minta pertolongan, ditolong oleh Allah. Ketika kemudian Allah memberikan apa yang engkau mau, mereka minta tolong. Nabi Isa minta tolong, mereka ditolong oleh Allah. Tapi ketika Nabi Muhammad kemudian ditawarkan, apa kata Rasulullah? Jangan engkau memberikan itu di dunia ini, simpankan buatku untuk aku berikan nanti kepada umatku yang masuk ke neraka. Begitu umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka, Nabi Muhammad kemudian memberikan syafaat itu. Jadi jaminan itu hanya ada di dalam diri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan menjamin engkau surga. Subhanallah. Yesus mana bisa? Nabi Muhammad ketika mengatakan jaminlah aku 6 perkara, Nabi Muhammad menjamin surga. Rasulullah mengatakan itu. 6 perkara yang Rasul kemudian sampaikan kepada umatnya, kepada kaumnya. Apa itu? Pertama, jujur di dalam berbicara. Yang kedua, menepati janji, menunaikan amanah, menjaga kemaluan agar tidak berzina, menundukkan kemudian pandangan, dan menahan tangan. Ini yang Rasulullah katakan, jamin aku 6 ini, kamu tidak melakukannya, kamu tidak melanggarnya, maka aku akan menjamin engkau surga. Ada ucapan Yesus kayak begini kepada orang Kristen? Tidak ada. Nggak ada, Bang. Nggak ada, karena memang nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan Yesus kepada orang Kristen. Yesus hanya mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka. Saya garis bawahi kata mereka. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Siapa mereka? Bani Israel. Maksudnya apa? Hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mereka Bani Israel mengenal aku Yesus yang engkau utus. Selesai. Tidak ada Yesus memberikan jaminan kepada orang Roma, kepada orang di luar daripada Bani Israel. Saya kira begitu, Bung. Di tempat saya ini sudah hampir jam 7 pagi. Mudah-mudahan apa yang kemudian bisa saudara terima dari penjelasan saya bisa jadikan sebagai ilmu untuk kemudian melangkah ke kehidupan berikutnya, yaitu alam barzah. Yaitu mau Islam atau masih tetap di Kristen. Silakan. Alam barzah. Sebenarnya itu aku Nasuri mati orang. Aku diam-diam udah pernah di Al-Quran sih.
tapi aku udah pernah beli, terus aku baca yang translate-nya yang bahasa Indonesia itu, aku translate-nya itu aku baca-baca, tapi tiba-tiba diambil sama orang tua aku terus dibakar, Kak. Hah, mati bija. Kenapa dibakar? Katanya ajaran kasih. Jadi aku untuk sementara ini aku carinya di Google aja, aku coba pahami, aku coba baca yang translate-nya bahasa Indonesia, aku coba baca, dikit-dikit aku udah ngerti. Dan agama aku ini udah aku ragukan udah sejak lama. Iya, Masya Allah. Namun kalau sahabat ini belajar Al-Quran dari terjemahan, satu hal, Al-Quran itu tidak mensifati sifat Bible. Bible itu cerita yang disusun. Jadi ada kemudian tim redaksi yang menyusun itu kemudian. Oh, ini adalah pembukaan, ini permulaannya, ini cerita awal, ini endingnya, ini finishnya nanti, ini klimaksnya cerita itu. Jadi di Al-Quran itu tidak seperti itu, karena Al-Quran itu bukan disusun berdasarkan cerita kesaksian, bukan sebuah cerita yang disusun, bukan. Al-Quran itu adalah kitab hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah secara berangsur-angsur dan diacak. Kenapa Al-Quran itu diacak? Supaya merangsang otak manusia untuk mencari kebenaran di dalamnya. Nah, ini kira-kira kalau bicara mengenai sholat, ini di mana? Ini di ayat ini. Ayat berikutnya bukan, ini membahas tentang yang lain. Di bawahnya bukan, cari di surah yang lain. Sehingga Al-Quran itu meminta dirinya untuk dikaji, ditelaah, ditadabburi. Andai saja dia sifatnya seperti Bible, maka akan bercerita kitab Kejadian, bla bla bla. Itu pun matahari belum ada, tapi kemudian siang malam sudah duluan. Nah, itu tersusun tapi error menurut sains. Sedangkan Al-Quran memang hikmahnya itu berangsur-angsur diwahyukan oleh Allah adalah agar kita bisa belajar. Makanya orang Kristen itu jarang kita lihat itu mereka hafal Bible. Kenapa? Karena sejatinya Bible itu mengalir begitu saja kayak cerita. Marilah kita kemudian menikmati asmara sampai pagi. Itu tidak putus ceritanya. Oh, sampai klimaks betul-betul sampai cerat baru selesai. Tidak terputus-putus. Kalau di Al-Quran itu enggak. Di Al-Quran itu berangsur-angsur. Oke, sekarang udah mengaji orang di sini nih. Jam berapa sekarang? Jam 4 lewat. Istirahat maki. Iya. Saya kira begitu Bang Vino. Iya. Ya, mungkin Anda mau disampaikan. Jadi saya sebagai sahabat dari saudara Pino, mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mengatakan itu murni ikhlas, tanpa paksaan dan tanpa bayaran. Mudah-mudahan saudara bisa memahami bahwa apa yang saya sampaikan itu datanya ada dalam Al-Quran, dan uraian tadi saya kalau menyenggol Bible itu juga ada di dalam Bible. Mudah-mudahan saudara bisa mendapatkan pelajaran dari itu. Saya pribadi mohon maaf dan berterima kasih. Anda ingin bertanya tentang Islam, silakan naik lagi nanti di Kumal-Kumal Islam yang ada Bang Suma untuk bertanya. Sepuas-puasnya bertanya tentang Islam, saya akan menjawabnya sebisa saya. Saya akhiri sahabat-sahabat yang ada di YouTube, yang ada di TikTok. Terima kasih atas kebersamaannya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Handi, Bunda Rahmat, Dinda Zulkifli, Kian Santang, Apologi Muda. Kalau masih mau melanjutkan, Saudara Robert dan Vino kalau mau melanjutkan silakan. Saya izin istirahat sejenak. Silakan. Oke. Yang dimana perdebatan ini bikin kita ngakak ya, bikin kita tertawa untuk senam wajah, karena memang ya kita semua tahu ya, kita jelaskan bolak-balik pun ya kita memang sudah tahu ya, itu juga karena apa, memang setiap perdebatan yang terjadi ya Islam Kristen ini, biarpun jangankan jemaat biasa, biarpun pendeta pun ya
ketika menghadapi soalan itu bersoal jawab ya asal-asalan, bertanya tidak masuk akal apalagi menjawab gitu ya. Jadi semuanya itu wah macam ho'oh saja, macam apa yang mereka dalilkan, mereka sampaikan itu macam sebuah kebenaran dan masuk di akal, logik gitu, padahal sama sekali tidak ada sedikit pun tak ada masuk akal dan sedikit pun tidak logik ya. Tapi mereka merasa apa yang disampaikan itu benar adanya, dan itulah yang terjadi, padahal semuanya itu terlepas dari akal sehat manusia. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.